Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Salam. Sekarang Bapak Ibu, adik-adik, noleh ke sebelah kanan kiri, berikan senyuman ya. Berikan salam pada saudara-saudara semua. Bapak Ibu, suatu kehidupan di dunia ini tuh seperti orang naik perahu, ya. Kadang anginnya silir-silir, tapi kadang ada badai. Ketahuilah bahwa badai masalah yang menimpa kehidupan kita itu sepengetahuan Tuhan. Amin. Amin. Dan mestinya Tuhan akan berikan jalan keluar. Ya, ujian pencobaan yang kita hadapi itu biasa. Sebab Allah kita itu luar biasa. Tuhan memberikan rencana yang indah bagi kehidupan kita. Kita katakan indah rencana-Mu Tuhan. Oh
permintaan seorang ibu. Ya, Bu Dono, besok nek tadi WF nyanyi lagu ini ya. Sekarang saya panggil ke sini Bu Sri Mulyani, ayo kita nyanyi sama-sama. Ini sama-sama ayo. Suaranya bagus ini, keluarga musisi. Di rumahnya ada studionya ya. Kita nyanyi lagi. Dari sana. Sayangnya nggak mau. Mak kita akan seperti
bersama-sama memuji. Terpujilah nama-Mu yang telah Raja mulia, Allah kami yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja kami. Terpujilah nama-Mu untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini akan kami gunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. kita itu bersyukur dari berbagai tempat. Ada yang dari Jepara, situ Bondo, ada yang dari mana-mana. Dikumpulkan Tuhan di tempat ini untuk menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Maju mundurnya suatu gereja bukan hanya pada gembala atau pendeta, tapi seluruh jemaat. Kalau seluruh jemaat besar,
kita akan semakin kuat. Saling mendukung, diingat-ingat kalau doa. Ya, satu, didoakan supaya kita kuat semua. Amin. Sangat indah. Kalau kita bersatu, berkat dicurahkan. Haleluya.
dalam kesatuan ini. Masker saya ini kok melotrak terus. Kemende ya mungkin. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus.
berbuat mujizat atas setiap kami Tuhan, sehingga kami melihat bahwa Yesus Kristus penguasa segala sesuatu mengasihi kami umat-Mu di tempat ini. Kami mempersiapkan diri kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami memiliki sikap yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Allah, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Judul perikop pagi ini adalah orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Kita bersyukur kita bukan orang Saduki. Kita bersyukur kita bukan orang Farisi. Kita ditebus oleh darah Kristus, disatukan menjadi bagian kerajaan Allah. Orang Farisi dan orang Saduki adalah orang yang tidak pernah dipercayakan Tuhan di dalam Alkitab ini. Yesus melakukan banyak mujizat, melakukan perkara-perkara yang ajaib, tetapi orang Farisi dan Saduki tidak dipercayakan akan hal itu. Karena apa? Mereka tidak mengalami apa-apa. Farisi dan Saduki selalu ada di mana Tuhan ada pelayanan. Kalau ada Tuhan Yesus melayani di mana, pasti ada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka bergerak di mana Tuhan bergerak, tetapi bukan untuk menikmati kegerakan Allah dalam kehidupan mereka, tetapi mereka mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan Tuhan. Bagaimana tujuan utama orang Farisi, orang Saduki adalah bagaimana Tuhan Yesus bisa digantung di kayu salib. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mereka selalu menolak pengajaran-pengajaran Yesus yang seolah-olah itu kontroversi dalam iman dan kepercayaan mereka. Tapi pada pagi hari ini kita mau melihat di sisi buruk orang Saduki dan orang Farisi, tetapi kita akan ambil dan kita akan maknai. Kita akan mengambil sesuatu yang baik, kita sebagai orang percaya. Judulnya adalah hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Ada 3 hal yang membuat kita hidup dalam berkat Tuhan, yang pada saat ini kita akan coba renungkan dan telusuri
Yang pertama adalah, kalau orang Farisi dan Saduki selalu mencobai Tuhan Yesus, tetapi kita tidak. Katakan sama-sama, tetapi saya tidak. Terima kasih atas respon yang luar biasa. Orang Farisi dan Saduki selalu mencobai Tuhan Yesus, tetapi saya tidak. Saya tidak pernah mencobai Tuhan Yesus Kristus. Mereka minta memperlihatkan suatu tanda dari surga, tetapi hanya tujuannya mencobai. Saudara, mereka mendasari kehidupannya bagaimana dia bincang-bincang kepada Tuhan, hanya ingin mencobai. Kata mencobai adalah sebenarnya mencari sesuatu bagaimana untuk menjatuhkan orang tersebut. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ujuk-ujuk betul ada anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah sesamamu manusia. Semua sudah saya lakukan dari kecil. Lalu lakukan banyak hal. Semua saya sudah lakukan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan berkata, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Saudara yang terkasih, seandainya anak muda yang kaya ini tidak melakukan yang seperti ini, dan dia diam-diam berkata, dan bahkan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya ingin mengasihi Tuhan, itu sebuah kerendahan. Tapi banyak orang yang melakukan seperti itu secara tidak kelihatan. Kita merasa kita lebih rohani daripada orang lain. Kita merasa kita lebih kusuk. Persekutuan kita dengan Tuhan kita merasa lebih baik. Banyak hal yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan. Dan kita memiliki skill bagaimana kita melayani Tuhan lebih baik daripada orang-orang lain. Saudara yang terkasih, orang Israel pun selalu mencobai Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 78. Mazmur 78 ayat yang ke-31. Orang Israel selalu mencobai Tuhan. Kita melihat di atasnya ayat yang ke-29. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makan masih ada di mulut mereka.
maka bangkitlah murka Tuhan Allah terhadap mereka yang membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang Israel selalu mencobai Tuhan. Apapun yang diminta oleh orang Israel, Tuhan sediakan, Tuhan jawab. Bahkan dalam kehidupan orang Israel, minta apa saja disediakan. Kalau kita melihat di dalam ayat 28, ayat 29, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka. Kita sebagai orang percaya, kita bersyukur kalau kehidupan kita terus disertai Tuhan. Apapun yang pada saat ini sedang kita gumulkan, Tuhan jawab. Dan Tuhan tunjukkan perjalanan kehidupan yang kita lakukan. Ada berkat-berkat ilahi. Kalau kita mencoba menghitung berkat yang datangnya dari Tuhan, mulai kita mengenal Tuhan sampai pada saat ini, semuanya sangat luar biasa dan tidak terhitung besarnya. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang tidak merasa itu. Mereka hanya masih bagaimana caranya mengembangkan usahanya, mengembangkan segala sesuatunya. Mereka hanya fokus bagaimana dia berkati, tambah diberkati, dan tambah diberkati senantiasa. Dan pada waktu-waktu tertentu, harusnya mereka memahami perjalanan kehidupan bersama dengan Allah. Ada berkat-berkat ilahi yang besar dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya kita senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan itu begitu baik dan luar biasa atas kehidupan kita. Umat Tuhan meminta dengan iman, tanda dan ajaib kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan sebuah tanda ajaib dalam kehidupan kita. Orang Farisi, orang Saduki meminta kepada Tuhan Yesus Kristus sebuah tanda datangnya dari surga, tetapi Tuhan cuek dan Tuhan tidak memberikan. Kenapa? Karena Tuhan tahu tujuan orang Farisi, tujuan orang Saduki, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menginginkan sesuatu di hadapan Tuhan. Mereka hanya sebatas mencobai Tuhan. Kata mencobai adalah merendahkan pribadi Yesus, menganggap Yesus seolah-olah tidak mampu mengerjakan mujizat. Tetapi kita tidak, karena kita orang-orang yang percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada mujizat. Sebagai Bapa yang baik, Allah akan selalu menunjukkan tanda ajaib dan dalam hidup kita. Pada waktu angin ribut, terjadilah sesuatu yang menggoncangkan di perahu itu. Murid-murid Yesus, dia ketakutan. Bahkan pada waktu kehadiran Kristus di tengah-tengah danau itu, di atas air, dan mereka menganggap itu hantu. Seringkali di dalam ketidakmasuk akalan, di dalam kemustahilan yang dilakukan oleh Tuhan, kita seringkali menganggap ini sebuah sesuatu yang akan membawa kita bahaya. Padahal saudara yang terkasih, Tuhan bisa di mana saja, Tuhan bisa berdiri di mana saja, Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan Petrus berkata, Tuhan, jika Engkau Tuhan,
Biarlah aku berjalan di atas air dan mendapatkan engkau. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku. Dan akhirnya Petrus mencoba berjalan di atas air. Dalam tengah-tengah perjalanan dia berjalan di atas air, dia memikirkan bahwa ini mustahil bagi manusia. Dan akhirnya dia mulai tenggelam dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya tenggelam. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam mengiring Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal yang mustahil yang sedang kita jalani. Tetapi kita tahu kita harus selalu fokus kepada Allah. Jika kita merasa berat atau mungkin kewalahan dalam mengatasi masalah itu, jangan takut, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bapa yang baik akan selalu menunjukkan kasih setianya dan tanda-tanda yang ajaib dalam kehidupan kita. Farisi, Saduki, ular di padang gurun yang mencobai Tuhan pada waktu itu adalah sama-sama berjuang bagaimana menjatuhkan Tuhan. Tetapi kita orang-orang percaya tidak punya sedikit pun pikiran untuk menganggap Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Kita datang ke tempat ini, kita menikmati hadirat Tuhan, kita memuliakan nama Dia lewat puji-pujian, dan kita menantikan mujizat yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita. Yang kedua, kembali kita melihat di dalam Matius 16. Ayat yang ketiga, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Orang Farisi dan Saduki tidak bisa membedakan tanda-tanda zaman. Tetapi kita bisa, katakan kita bisa. Di dalam Tuhan semuanya kita bisa. Saudara, orang Farisi dan Saduki selalu bermusuhan. Sama-sama pemimpin Israel. Berbeda doktrin dan tujuan. Farisi percaya akan kebangkitan, ada Mesias. Orang Farisi percaya, tapi orang Saduki tidak. Tidak ada kebangkitan, orang mati. Orang Saduki memikirkan stabilitas politik. Banyak gereja yang memikirkan bagaimana stabilitas, kesejahteraan, dan semuanya. Pada saat ini saudara, Farisi fokus kedatangan Mesias. Dia berjuang bagaimana supaya merendahkan diri dan hidup sebagaimana mestinya untuk menyambut kedatangan Mesias. Melayakkan dirinya untuk Mesias datang. Saduki fokus tentang ekonomi. Mereka bermusuhan. Tetapi kalau gelak Yesus, dia selalu kompak. Kalau kita melihat di kungfu itu, film kungfu, saudara, sekalipun gurunya berbeda dan bermusuhan pada mulanya, tapi karena punya tujuan, kepentingan pribadi, mereka bisa bersatu untuk mengalahkan tokoh idola atau tokoh yang sedang hit di situ. Saudara yang terkasih, mereka bisa bersatu. Banyak anak-anak Tuhan dulunya enggak pernah kompak. Mereka saling sindir satu dengan yang lain. Kalau di sini sih enggak ada. Karena saya tahu Elin
Yes. Mereka bersama-sama menyatukan bagaimana punya program dan tujuan demi kemuliaan nama Tuhan. Pasca pandemi ini kita akan bergerak bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin hari semakin luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mereka bermusuhan, tetapi kalau ada Yesus, mereka bersatu untuk menjatuhkan Yesus. Untuk bagaimana supaya Yesus jatuh. Dan tadi saya bilang bahwa tujuannya supaya Yesus dibunuh dan mati. Menyebab Yesus, memperlakukan Yesus di depan semua banyak orang, melakukan banyak hal supaya bagaimana Tuhan bisa dipermalukan di mana-mana. Saudara yang terkasih, sekalipun Yesus menunjukkan tanda yang ajaib yang Tuhan perbuat dalam penglihatan orang Farisi dan Saduki, mereka tidak mau percaya. Orang buta bisa melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta tahir, orang gila dirasa sembuh, orang mati bisa dibangkitkan. Tetapi bagi orang Farisi itu tidak penting, karena tujuannya bahwa dia bagaimana caranya membunuh Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Farisi dan Saduki tahu tempe, saudara ya, rendang-rendang, saudara, mereka tahu, saudara ya, mereka tahu pekerjaan Tuhan. Saudara, sebulan yang lalu saya membuka warung Padang. Promosi saudara, kalau saudara mau lewat ke Juwana, mampir ke tempat saya, nanti saya akan jamu, layani dengan baik. Nasi saya tidak hitung. Ya, boleh. Bisa makan apa saja di situ. Ya, masakan Padang itu ya, ada rendang, ada kikil, ada ayam goreng, bergedel, otak, saudara ya, monggo. Nasi tidak dihitung. Tuhan memberkati kita. Farisi tahu, orang Saduki tahu dan melihat di depan mata bahwa Yesus pelaku mujizat, tetapi mereka tidak merasa itu penting. Tujuan utamanya bagaimana mereka menjatuhkan Tuhan. Tetapi saya tidak. Saya melihat dan saya merasa, saya menikmati Tuhan begitu luar biasa. Pada waktu saya membaca Alkitab ini, saya sedikit agak terenyuh dan menangis melihat sikap orang Farisi dan Saduki. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu peduli terhadap orang miskin, peduli terhadap kelemahan-kelemahan, selalu menolong dalam segala sesuatu. Mereka membutuhkan makanan, Tuhan lakukan mujizat, 5.000 orang bisa makan dengan kenyang dan sisa. Tuhan melakukan banyak hal. Tetapi kenapa orang-orang yang demikian tidak mau percaya kepada Yesus? Kenapa orang-orang yang demikian tidak mau mengikuti Yesus? Saudara yang terkasih, mungkin sudah tentukan dia untuk menjadi orang-orang yang demikian. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita selalu dan kita senantiasa melihat tanda-tanda. Kita melihat betapa keajaiban Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, usaha kita,
Tuhan tunjukkan betapa luar biasanya. Dan seringkali kalau kita mau bobok, kita tidur, kita memikirkan hari ini, kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari syukuri dan nikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita di tempat ini tujuannya satu, kita memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan tujuannya supaya kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksian kita di mana kita berada, dimanapun kita ada. Kesaksian tujuan Tuhan, Roh Kudus bekerja supaya banyak orang percaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Kita belajar. Kadang-kadang kita perlu belajar dengan orang-orang jahat. Kita perlu belajar dengan orang-orang yang kita anggap itu tidak penting. Tapi kalau kita mengamati dan mencermati banyak hal, maka semua itu bisa kita pelajari dengan baik. Dan itu menolong kita. Pada waktu saya kuliah di STI, saya melihat, saya ini jangan bilang-bilang sama orang ya, rektor Pak Ahmadi, ya. Tapi saya belajar banyak hal. Saya jatuh dan saya berkata, saya bawa pisau dari dapur karena sedikit masalah. Sebenarnya masalahnya bukan rektor, tapi masalahnya diri saya sendiri. Saya sendiri. Tapi saya dibentuk di sana. Saya dibentuk begitu demikian rupa. Dan pada waktu saya pegang pisau, firman Tuhan mengatakan, jangan sentuh hamba-Ku yang Aku urapi. Apapun alasannya, jangan sentuh. Begitu kudusnya urapan yang datangnya dari Tuhan kepada hamba yang dipercayakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara yang terkasih, nah, akhirnya saya belajar. Ada orang-orang yang saya menganggap, wah ini gak bagus. Tapi saya belajar supaya dengan orang-orang demikian, saya jadi orang yang lebih baik. Kita belajar. Orang Saduki melakukan seperti itu, tapi kita tidak. Saat kita diangkat tinggi dan diberkati Tuhan, kita tetap komitmen dan tidak melupakan Tuhan. Karena saking banyak urusan, maka kita lupa komitmen kita bersama dengan Tuhan. Tetapi jika kita sedang ada di lembah sekalipun, kita akan tetap kokoh berdiri tegak karena ada penyertaan Tuhan. Hanya Yesus yang selalu mengerti. Hanya Yesus yang selalu mengerti. Haleluya. Yang ketiga, kita hidup dalam berkat Tuhan yang ketiga. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Tidak setia menuntut tanda, tetapi kepada mereka tidak akan. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tuhan Yesus meninggalkan orang Farisi dan Saduki. Tetapi kepada saya tidak. Katakan, kepada saya tidak. Kepada saya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita senantiasa mencari wajah-Nya. Pak Gembala senantiasa menyampaikan, kita cari sumbernya. Terus kita cari sumbernya.
Dan kita akan menemukan berkat-berkat dari sumber itu, dari pribadi itu yang luar biasa. Mereka disebut angkatan yang jahat. Orang Farisi, orang Saduki disebut Tuhan adalah angkatan yang jahat. Mereka suka mencobai Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Yesus dan pemberitaannya. Mereka suka kalau Yesus dibunuh. Tetapi kita adalah umat gembalaannya. Kita dikasihi Tuhan. Kita senantiasa dipelihara oleh Allah selalu dan senantiasa. Karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Kita butuh Tuhan. Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Yesus dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Karena kita dikasihi Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dalam setiap permasalahan kita. Pergumulan kita apapun, seberat apapun, Tuhan akan tolong kita. Karena kita dikasihi Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan. Mereka orang Saduki, orang Farisi tidak setia di sini. Mereka tidak setia. Angkatan ini angkatan yang jahat. Angkatan ini angkatan tidak setia. Angkatan ini menuntut Tuhan suatu tanda. Tetapi semua yang dikerjakan itu tidak akan ada apa-apa. Karena Tuhan tidak mau tahu dengan orang-orang yang demikian. Orang yang jahat, orang yang tidak setia, tidak akan pernah memperoleh mujizat dari kehidupannya. Mereka tidak, Tuhan meninggalkan mereka dan pergi. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekalipun meninggalkan orang Farisi, orang Saduki, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam segala sesuatu Allah akan menolong kita. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk. Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Di rumah Sakius Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Omongan banyak orang di sana tidak dipedulikan karena Tuhan melihat hati. Di rumah Matius pemungut cukai, Allah makan sehidangan dengan mereka karena di sana ada orang-orang yang bertobat. Kenapa? Mereka membutuhkan tabib. Karena Tuhan mengatakan bukan orang sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit. Kristus melakukan semua. Tidak peduli siapa kita. Kalau kita butuh Tuhan, maka Tuhan akan sediakan. Hidup dalam berkat Tuhan adalah orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan dan senantiasa merindukan kehadirannya. Kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat singkat. Kami percaya Allah turut bekerja, Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi. Engkau lah yang menyempurnakan pemberitaan firman, karena Roh Kudus itu ajaib dan luar biasa. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada beberapa pengumuman gereja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, jemaat yang ingin mengikuti baptisan air dapat mendaftar ke Ibu Novi untuk dapat mengikuti pelajaran katekisasi. Kalau ada putra-putrinya yang belum baptisan air, bisa segera didapatkan kepada Ibu Novi. Yang kedua, ini pengumuman yang saya ulang minggu lalu, penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 24 April 2022. Bagi jemaat yang putra-putrinya belum diserahkan, mohon mendaftar juga kepada Ibu Novi.
Yang ketiga, mohon diperhatikan, ini pengumuman tentang ibadah Jumat Agung dan Paskah. Yang ketiga, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 15 April 2022 dimulai pukul 8 pagi. Jadi dimulai pukul 8 pagi. Jangan datang jam 7. Kalau jam 7 mungkin masih kosong. Datang jam 8 pagi. Ibadah akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Silahkan terlebih dahulu mendaftar kepada Bu Novi. Yang keempat, ibadah Paskah Flame CC akan diadakan pada hari Sabtu 16 April 2022 dimulai pukul 7 pagi di alun-alun. Jadi setelah Jumat, Sabtu ibadah Flame CC. Mari daftarkan putra-putri Bapak Ibu kepada Ibu Novi. Yang kelima, juga diperhatikan, ibadah Paskah umum akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 dimulai juga pukul 8 pagi. Di Jumat 8 pagi, Sabtu jam 7, Minggu jam 8 pagi. Untuk ibadah Paskah, setiap jemaat dimohon dapat membawa makanan sendiri-sendiri. Nanti dikumpulkan bersama-sama. Setelah itu, setelah ibadah selesai, akan dinikmati bersama-sama. Jadi di hari Minggu, jemaat dapat membawa makanan sendiri-sendiri untuk kita kumpulkan dan kita nikmati, kita bisa fellowship bersama-sama. Yang keenam, mari yang rindu mendukung kegiatan diakonia, misi dan pendidikan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan di lantai 1. Khusus persembahan pendidikan, amplopnya dapat ditulisi pendidikan. Karena dalam persembahan pendidikan sangat menolong sekali anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah di pendidikan Yayasan Elim. Dan puji Tuhan, kemarin salah satu murid SD Widya Kirana dengan usia sekolahan kami yang masih muda itu dapat meraih medali perunggu di Olimpiade Matematika. Jadi kami perlu dukungan, doa, dan support dari Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ayo, mana? Ini. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kita tetap sehat, ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita telah mendengar firman-Nya, bagaimana diceritakan ketika gelombang badai itu hadir di dalam kehidupan murid Yesus. Kita mendengar bahwa apa yang Tuhan lakukan, Dia tidak pernah tinggalkan kita semua. Di dalam hidup siapapun tanpa terkecuali, dalam aspek kehidupan dari sisi manapun, kita tahu kita pernah menghadapi apa yang dikatakan kekurangan, bahkan berpotensi dapat mendatangkan malu, apapun itu. Sebagaimana perkawinan di Kana yang di Galilea, kita tahu ceritanya. Mereka hampir kehabisan anggur. Jadi kalau pestanya diteruskan, mereka kehabisan anggur. Di dalam pesta perkawinan, di mana kebahagiaan
di mana sukacita itu ada, berpotensi terampas kebahagiaan itu. Bahkan mendatangkan malu, apapun itu dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara, firman-Nya berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ketika kebenaran ada, kita dimerdekakan. Dan Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, di mana ada kebenaran, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada Yesus yang hadir di dalam setiap area aspek kehidupan, di sana juga ada kemerdekaan dan kemenangan. Kehadirannya di perkawinan di Kana yang di Galilea bukan hanya mencukupkan, tetapi memenuhkan semua kebutuhan. Kehadirannya bahkan memberikan kelimpahan. Sehingga pemimpin pesta itu berkata, biasanya pada umumnya dalam sebuah pesta perkawinan, anggur yang baik itu yang disajikan terlebih dahulu, dan kemudian semakin lama, karena secara umum itu 7 hari 7 malam gitu, itu anggur yang mulai terdegradasi kualitasnya. Tetapi ini engkau menyajikan sampai dengan selesai anggur yang terbaik, anggur yang termanis, karena kehadiran Tuhan yang memberikan kelimpahan. Siapapun kita pagi hari ini, ketika ada kejadian, ada potensi apapun yang sedang Anda hadapi, yang terpenting adalah kehadirannya, dan kita ada di dalam hadiratnya, maka perkara-perkara ilahi itu pasti terjadi menolong setiap kita. Badai topan, gelombang kehidupan seperti yang tadi dikatakan, yang menerpa murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawannya. Dia ketakutan, dia kecemasan. Bagaimana hidup ke depan? Yang saat itu dia rasakan dia hampir tenggelam, yang berpotensi merenggut nyawanya, keselamatannya. Tetapi hadirnya dia meredakan badai topan itu. Kehadirannya dia meneduhkan badai gelombang yang menerpa, bahkan menolong, mengangkat kembali, dan memberi bukan hanya keselamatan, tetapi sekaligus yang sangat diperlukan saat itu adalah ketenangan dan damai sejahtera. Ataupun sakit, bahkan kematian. Kita tahu kisah tentang Lazarus, dan kehadirannya bukan hanya memberikan kesembuhan, tapi membangkitkan Lazarus dari kematian, dan sekali lagi memberi dia hidup. Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang kita alami hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemik, berbicara tentang kehidupan kita dari sisi ekonomi,
dari sisi kesehatan, masa depan, kehidupan, atau apapun, satu perkara, pastikan dia hadir di dalam hidupmu, dan pastikan setiap kita ada di dalam hadiratnya. Ketika itu terjadi, ketika itu kita upayakan dengan sungguh, di dalam kasih-Nya Dia memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bawa hatimu, angkat hati, bersyukur masuk di dalam hadirat-Nya. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu.
kami. Tubuh kami kok.
percaya ketika Kau hadir dalam hidup kami, dan kami melekat bersandar menggantung harap ada di dalam hadirat-Mu. Semua baik, semua baik, dan semua baik. Kami berduka cita setiap kali minum air dari sungai, dari tempat yang mati. Ketika kita minum airnya, maka kita tidak akan haus lagi, melainkan dari kehidupan setiap kali, dari hati setiap kita akan terpancar kehidupan yang memberkati. Thank you God, thank you. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang Kau kasihi, mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan yang Kau berkati. Engkau persatukan lebih lagi. Kau berkati dengan anggur yang terbaik, anggur yang termanis. Dan setiap hari mereka semakin berpesta, menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Kalau mereka disebut berbahagia, dan kebahagiaan tetap yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di sepanjang perjalanan kehidupan yang Kau sertai, Engkau berkati mereka, dan mereka tidak menjadi kekurangan. Mereka menjadi kesaksian di mana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang memberkati. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Supriyanto, keluarganya, pekerjaan, pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya kami juga diberkati. Roh tubuh jiwa kami Engkau sembuhkan. Semua area aspek kehidupan kami yang sakit Engkau pulihkan. Kami percaya bahkan Engkau menyediakan yang jauh lebih baik. Karena setiap apa yang kami naikkan di dalam doa, Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami minta dan apa yang dapat kami doakan. Terima kasih Tuhan, berkat surgawi-Mu yang limpah, karena kemurahan di dalam segala anugerah-Mu yang sempurna, di mana Kau memberkati kami, keluarga lepas keluarga. Kami percaya kami dapat melalui musim kehidupan yang datang dengan penuh kemenangan yang ajaib, karena kendaraan kemenangan Engkau sudah sediakan. Dan segala janji-Mu yang terbaik itu tidak ada satu pun yang tidak tergenapi. Semuanya Engkau genapi, karena sampai hari ini pun Engkau bekerja bagi setiap pemenuhan penggenapan firman-firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersukacita. Kami pulang meninggalkan loteng Yerusalem dengan penuh kebahagiaan, karena kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Malaikat-Mu menatang menyertai kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing. Jauh
maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Diberkati setiap apa yang kami kerjakan. Engkau selalu membuat kami berhasil. Kami tidak turun, tetapi kami terus naik turun anugerah-Mu. Bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, setiap kita yang sudah diberkati berkata bersama-sama, haleluya.